Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semua? Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membacakan atau membahas sedikit tentang Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 191 ayat 190 sampai 191, yaitu tentang berpikir kritis. Kita bacakan dulu suratnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ya, di dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, ya, sedikit kita bahas tajwid. Inna ini bacaannya gunna, ya. Jadi pembacaan gunna itu harus ditekan dan ditahan dua harakat. Inna fi bacaannya mad tabi'i karena panjangnya dua harakat, ya. Inna fi khalqis alif lam syamsiyah khalqis sama mad tabi'i khalqis samawati wal ard wa-nya mad tabi'i wal arda alif lam qamariyah wa ikhtilafil laili alif lam syamsiyah wa ikhtilafil laili wan nahar. Ya, itu sedikit tajwid surat Ali Imran ayat 190. Untuk selanjutnya kita bahas tentang berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis? Ya, Al-Quran surat Ali Imran ini membahas tentang orang-orang yang mau berpikir atau ulil albab. Ya, tadi kita baca di sini kan ada, ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Apa maksudnya ulil albab di sini? Ulil albab adalah orang-orang yang mau berpikir. Ya, di sini kita coba bahas arti satu-satu, ya. Inna itu artinya sesungguhnya. Fi khalqis, fi itu di dalam khalqi penciptaan, fil khalqis samawati, ya, samawati itu langit, wal ardi bumi, wahtilafil laili dan pergantian malam, wan nahar dan siang, la ayatil li ulil albab terdapat bagi orang-orang yang mau berpikir, ya. Berarti li ulil albab adalah orang-orang yang mau berpikir. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Alladzi yaitu orang-orang yadhkuru yang mengingat Allah, ya. Qiyaman sambil berdiri dan wa qu'udan sambil duduk, ya. Wa ala junubihim, wa ala dalam keadaan junubihim berbaring, wa yatafakkaruna dan mereka memikirkan fi khalqis samawati wal ard tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya mereka berkata, Rabbana khalaqta hadza batila subhanaka fakina azabannar. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang menciptakan ini semuanya, tidak sia-sia, maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab api neraka, ya. Jadi surat ini surat ini mengandung atau mengajak kita untuk selalu berpikir tentang penciptaan, diantaranya adanya langit dan bumi, siang dan malam, ya. Bagaimana hujan diturunkan, bagaimana bumi dibentangkan, ya, atau langit dibentangkan, bumi dihamparkan, langit ditinggikan, bagaimana penciptaan manusia dari bayi sampai lahir, ya. Jadi kita diajak untuk selalu berpikir agar kita termasuk orang-orang yang ulil albab.
ya. Orang yang termasuk ulil albab atau ciri-ciri ulil albab yaitu pertama adalah bersungguh-sungguh menggali ilmu pengetahuan ya. Jadi kita mau belajar tidak hanya duduk-duduk saja setiap hari dari pagi sampai sore main HP terus ya. Jadi nggak ada itu kita mau berpikir ya sedikit, misalkan kenapa makanan bisa sampai kita makan ya, harusnya kita berpikir ya. Jadi makan jangan cuma sekedar makan, di dalam sunnahnya juga kalau kita makan kita disuruh apa, kita disuruh sambil ngobrol ya. Boleh obrolannya tentang apa, misalkan Masya Allah ini kok ikan dari laut bisa sampai ke sini, ini bagaimana caranya. Nah itu kita diciptakan oleh Allah untuk memikirkan penciptaan langit dan bumi atau penciptaan segala sesuatu ciptaan Allah, agar kita tidak sia-sia diberikan akal ya. Kedua, bagaimana orang-orang yang selalu berpikir atau berpikir kritis atau ulil albab, yaitu selalu berpegang teguh pada kebaikan dan keadilan ya. Kita selalu ingin berbuat baik atau bersikap adil kepada siapapun. Yang ketiga, teliti dan kritis dalam menerima informasi atau teori ataupun dalil yang dikemukakan oleh orang lain. Jadi kita jangan mentah-mentah menerima omongan dari orang lain ya. Misalkan orang ngomong apa kita langsung main iya aja ya. Kita teliti dulu kebenarannya. Kalau ada orang ngomong kita harus atau menyampaikan sesuatu, kita harus lihat dari dua sisi, jangan hanya cuma satu sisi aja ya. Jadi jangan sampai berita ini malah jadi kesannya hoak ya, nggak bener, main kita telan aja ya. Yang keempat yaitu sanggup mengambil pelajaran dari sejarah umat terdahulu. Jadi kita disunahkan atau kita disuruh untuk belajar. Belajar apa? Belajar tentang sejarah orang-orang soleh terdahulu ya. Ya, terus yang kelima, istiqomah dalam melaksanakan sholat lail ya. Di samping sholat yang 5 waktu, kita disunahkan juga untuk sholat lail ya. Sholat itu bukan cuma sholat 5 waktu aja, ada sholat malam, ada sholat duha, ada sholat qobliyah dan ba'diyah ya. Yang keenam, takut kepada Allah ya. Jadi kita kalau mau mengerjakan sesuatu, mau berbuat kemungkaran atau berbuat hal-hal yang jelek, kita harus ingat Allah ya. Kita harus takut, oh ada Allah yang mengawasi ya. Nah, ini ada beberapa contoh tadi tentang orang-orang yang ulil albab atau orang-orang yang berpikir kritis. Contoh di sini ya, ada bentuk bumi ya. Bentuk bumi dulu orang berpikir kalau bumi itu datar ya, penelitian zaman dulu ya. Tapi ternyata setelah diteliti lagi, ternyata bumi itu bentuknya bulat ya. Bahkan sampai sekarang ada orang yang masih mengatakan bumi itu datar ya. Tapi ternyata Allah sudah mengatakannya di dalam Al-Quran surat An-Naziat ayat 30, 14 abad yang lalu, bahwa bumi itu berbentuk bulat atau duya, makna lain daripada telur unta. Terus contoh cahaya bulan ya. Cahaya bulan itu refleksi atau cahaya sendiri. Kita beranggapan kalau dulu bulan itu mempunyai cahaya sendiri. Ternyata bahwa cahaya bulan bukanlah cahaya sendiri, melainkan refleksi dari cahaya matahari. Dan ini Allah sudah menjelaskannya di dalam surat Al-Furqan ayat 61. Ya, ini jauh 14 tahun yang lalu. Ya, jadi Masya Allah ya. Jadi Al-Quran itu ternyata betul sebelum orang-orang lain meneliti ya. Nah, ini tentang rotasi matahari juga ya. Sebelumnya orang memahami bahwa matahari itu berputar tapi ia tidak berotasi pada porosnya. Jadi matahari itu statis ya. Nah, ini sudah dijelaskan juga di Al-Quran 14 abad yang lalu di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30.
ya. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garisnya. Nah, ini juga tentang apa? Hidrologi. Hidrologi itu siklus matahari ya. Kita harus banyak berpikir ya, misalkan bagaimana penciptaan hujan awalnya, kenapa turun hujan. Nah, itu kita bisa pelajari ya. Dulu pada tahun 1580 ketika orang luar ya, Sir Bernard itu membicarakan tentang siklus air, Allah sudah membicarakannya 14 abad tahun yang lalu di dalam surat Al-A'raf ayat 57 ya. Terus tentang geologi ya, para geologis berkata bahwa di dalam bumi dulu ya bagian intinya panas dan cair ya, dan Al-Quran juga sudah menjelaskannya di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 131. Ini tentang ekonologi juga ya, ekonologi. Nih ya, sebelumnya kita tahu bahwa ada dua jenis air tawar dan air asin, tapi ternyata Allah sudah menjelaskannya terlebih dahulu 14 abad yang lalu ya, di dalam surat Al-Furqan ayat 53. Terus bagaimana penciptaan manusia dari mulai di dalam kandungan sampai kita meninggal, Allah sudah menjelaskannya di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 ya. Makanya kita harus selalu berpikir untuk apa? Untuk mengingat bahwa Allah itu Sang Pencipta ya. Nah, ini ada zoologi ya, tentang bintang dan burung-burung hidup dalam komunitas bagaikan manusia ya. Nah, itu saja mungkin sedikit tentang kandungan surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 ya. Mudah-mudahan ada hikmahnya dan bisa diambil manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.